mendapatkan, sudah pernah menyaksikan gitu, mungkin keluarga yang sudah menyaksikan proses donor mata itu seperti apa, bahwa ternyata itu bukan sesuatu yang menyeramkan, Nah, bukan tentunya mungkin keluarga juga bingung nih Mbak, apa sih itu, donor kornea, apa sih donor mata gitu, belum pernah dengar sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat RSCM. Bertemu dengan saya Virolia yang mana akan memandu podcast RSCM pada pagi hari ini. Nah Sobat Sehat RSCM, pagi hari ini kita akan ngobrolin nih terkait dengan bank mata. Di RSCM sendiri saat ini sedang dikembangkan bank mata atau donasi mata di RSCM. Nah Sobat Sehat RSCM, kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Belinda dan juga Dr. Aditya yang mana dokter psikiatri dari layanan bank mata RSCM. Pada pagi hari ini kita akan ngobrolin terkait bagaimana sih cara keluarga memberikan dukungan kepada calon donor dari Bank Mata RSCM. Tentu Sobat Sehat RSCM yang mau menjadi calon donor, kadang-kadang kita bingung ya gimana ya caranya supaya kita bisa mengkomunikasikan ke keluarga kalau kita ini mau menjadi seorang pendonor. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung aja tanyakan kepada Dr. Belinda dan juga Dr. Aditya. Mungkin kita ngobrol dulu ya sama Dr. Belinda ya dok ya. Dokter, kita mau tahu dong dok, bagaimana sih caranya kita mengkomunikasikan nih dok? Misalkan saya atau misalkan Sobat Sehat RSCM yang lain mau menjadi donor mata. Bingung mau mengkomunikasikan ke keluarga, bagaimana ya dok baiknya mengkomunikasikan hal tersebut? Iya, oke. Ya jadi memang ada sering banyak nih case-case seperti ini ya dari calon donornya, dari kitanya mau, tapi bingung nih cara ngomong ke keluarganya. Yang pertama namanya kita lagi mau menyampaikan sesuatu, pokoknya tentunya right place, tempat yang tepat gitu ya, right time dan juga right moment gitu. Waktunya juga cari yang pas gitu ya. Jadi jangan keluarganya misalnya lagi pada sibuk, lagi pada apa kita ngomong. Nah, itu dianya kurang pas juga. Tapi cari waktu di mana yang lagi misalnya berkumpul, lagi santai gitu. Baru misalnya kita bawa topik ini. Nah, tentunya mungkin keluarga juga bingung nih Mbak, apa sih itu donor kornea, apa sih donor mata gitu, belum pernah dengar sebelumnya. Nah, kalau belum pernah dengar pasti kan jadi kebawahnya takut atau bingung gitu. Jadi mungkin calon donor bisa menjelaskan kepada keluarganya, sebenarnya apa sih donor kornea itu? Prosesnya seperti apa sih gitu. Nanti juga misalnya mungkin yang diketahuinya, oh nanti jadi buta, jadi apa sebagainya. Padahal kan sebenarnya dilakukannya setelah misalnya pasiennya meninggal dunia gitu. Dan manfaatnya apa? Nah, kalau tahu manfaatnya ternyata banyak, tentunya keluarga biasanya akan lebih mudah untuk mendukung gitu. Jadi kuncinya cari waktu, tempat, dan momen yang tepat dan mengkomunikasikan segala manfaat dan prosedurnya dengan lengkap. Jadi bisa paham dan akhirnya keluarga juga bisa mendukung. Iya, terima kasih Dokter Belinda. Jadi Sobat Sehat RSCM nih, tentu keluarga juga kaget ya dok pertama kali gitu. Tadi yang Dokter Belinda sampaikan harus dalam timing yang tepat gitu ya dok. Kita juga perlu ngecek nih pemahaman keluarga terkait dengan proses donor itu seperti apa. Mungkin aja taunya hoax-hoax ya dok ya, terkait dengan donor mata ini gitu. Jadi Sobat Sehat yang pertama harus cari timing yang tepat gitu ya dok ya. Yang kemudian yang poin kedua harus memastikan informasinya juga tepat. Nah, kalau misalkan sudah melakukan semua itu ya dok ya, dan keluarga masih belum setuju nih, apa yang bisa dilakukan oleh Sobat Sehat RSCM? Oke, jadi mungkin kita bisa lihat dulu nih Mbak, kira-kira apa sih yang menyebabkan keluarga itu tidak mendukung untuk mendonorkan korneanya gitu ya. Jadi bisa aja banyak faktor, misalnya masih bingung terhadap prosesnya seperti apa, terhadap prosedur medisnya seperti apa, mungkin ada ketakutan-ketakutan gitu, ada keterlambatan waktu, pemulasaran jenazah, ada mungkin prosesnya terkesan sangat menakutkan atau sebagainya gitu. Jadi itu yang perlu kita cari tahu dulu. Atau seringkali juga mungkin terkendala faktor agama, kepercayaan ataupun budaya. Mungkin kalau seperti itu bisa kita jelaskan atau juga bisa melibatkan pihak ketiga. Maksudnya misalnya kalau ada miss-nya, bingungnya di daerah agama dan kepercayaan, bisa menghadirkan pemuka agama bertanya langsung gitu ya yang dipercaya sama keluarga tentunya tentang pandangannya terkait donor kornea ini gitu. Atau kalau nggak ngerti prosedur medisnya gitu ya, masih kurang paham, itu bisa dengan tim konseling Bank Mata RSCM sendiri. Bisa kita jelaskan, kita edukasi prosesnya seperti apa. Jadi jangan sampai
kebayangnya enggak gitu ya. Jadi biar semuanya jelas. Dan yang terakhir juga kita memberikan waktu tuh Mbak untuk keluarga. Ini kan bukan sesuatu yang sifatnya buru-buru gitu ya. Jadi biar keluarga kita edukasi, cukup paham juga dengan semuanya, memproses dulu gitu ya. Terus akhirnya bisa mendukung juga keputusan dari calon donornya. Oke, jadi memang Sobat Sehat RSCM prosesnya tidak mudah ya. Tentu harus sabar menjelaskannya ya Dok ya gitu. Nah, saya mau beralih ke Dokter Aditya nih. Kalau misalkan Dok, pahit-pahitnya keluarga ternyata betul-betul tidak setuju. Sepenting apa sih Dok dukungan keluarga ini untuk proses calon donor di Bank Mata RSCM? Oke, jadi walaupun memang nanti yang akan menjadi donor, yang memberikan persetujuan adalah si calon donor itu sendiri, tapi sebisa mungkin kita tetap mendapatkan dukungan keluarga gitu. Karena apa? Karena untuk mencegah nanti nih jadi timbul istilahnya konflik atau kekagetan di keluarga ketika nanti memang pas sudah wafat calon donornya akan diambil korneanya, terus jadi kaget atau bingung atau jadi konflik bahkan gitu. Dan juga jadi tadi mencegah konflik di kemudian hari, dan juga nanti kan keluarga nih yang pas calon donor udah wafat nih, yang akhirnya memberikan persetujuan akhir adalah si keluarga yang tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin keluarga tetap kita libatkan dan kita dapatkan persetujuan atau dukungannya. Oke, ini suatu hal yang menarik ya Sobat Sehat RSCM, bahwasannya ketika nanti calon donor itu meninggal dunia, ternyata keluarga itu juga ditanyakan lagi ya Dok ya terkait dengan persetujuannya. Nah, apakah Dok misalkan calon donornya ini kan sudah prosesnya sudah berlangsung, semuanya sudah clear. Ketika meninggal dunia dari tim ditanyakan lagi ke keluarga dan ternyata keluarga tidak setuju. Hal itu mungkin terjadi gitu ya Dok ya? Ya, jadi bisa terjadi bahwa ketika memang itu sudah mau dilakukan proses pengambilan korneanya tersebut, ternyata ya karena satu dan lain hal gitu, tadi seperti yang disampaikan Dr. Belinda, keluarga ternyata masih ada yang menolak terhadap proses tersebut, ya berarti memang tidak bisa kita lakukan. Oke, jadi itu catatan penting ya untuk Sobat Sehat RSCM. Nah, mungkin kita balik lagi nih ke Dr. Belinda gitu. Kalau tadi kita udah ngomongin point of view atau POV dari calon donornya, sekarang mungkin kita pakai POV dari keluarganya Dok. Tentu keluarga pertama kaget, cara komunikasi atau meresponnya mungkin aja kurang baik gitu ya. Ada yang marah-marah, ada yang tiba-tiba ngediemin, silent treatment gitu ya. Nah, bagaimana dari sisi keluarga cara mengkomunikasikan kepada calon donor itu? Misalkan sebetulnya mamahnya ini tuh mau mendukung tapi nggak tahu gitu. Yang dia tahu cuman hoax-hoaxnya aja nih gitu. Nah, bagaimana ya Dok cara keluarga untuk memberikan dukungan kepada calon donor? Oke, iya mungkin kalau misalnya kita di posisinya keluarga gitu ya, apalagi misalnya backgroundnya non medis gitu ya, terkaget-kaget pasti mau donorin mata gitu ya. Jadi mungkin sebagai keluarga pertama kita bisa mengutarakan dulu apa sih menjadi kekhawatiran kita, kebingungan kita kepada calon donor, misalnya anak, pasangan atau siapapun di anggota keluarga yang mau donor tersebut gitu. Dan apa yang menjadi kekhawatiran kita supaya bisa diedukasi, bisa mendapatkan fakta-fakta yang lebih jelas gitu. Mungkin selama ini kan dengarnya dari media yang misalnya belum terpercaya gitu misalnya, jadinya mispersepsi juga tuh, salah persepsinya gitu. Nah, yang kedua kita juga sebagai keluarga mungkin menanyakan juga pandangan dari calon donornya, dari keluarga kita yang mau donor itu, apa sih alasannya personal dia untuk mendonorkan korneanya gitu. Lalu setelah mendengarkan tentunya kita tahu ya misalnya tentunya kita ingin menjadi orang bermanfaat untuk sesama gitu ya, bisa matanya digunakan untuk yang pasien-pasien membutuhkan, atau misalnya bisa juga untuk pendidikan dan juga penelitian dan sebagainya ya, tentunya itu sangat berguna tuh untuk ilmu pengetahuan gitu. Nah itu jadi kita menghargai juga alasan dari keluarga kita yang ingin mendonorkan. Mungkin bisa seperti itu. Oke, jadi memang ya berproses ya Dok, itu tadi ya dukungan keluarganya juga berproses. Misalkan ternyata responnya marah-marah, mungkin bisa ngambil waktu dulu ya untuk tarik nafas deh gitu ya, supaya responnya jauh lebih baik gitu ya, dan bisa berkomunikasi secara tadi ya terbuka dengan calon donor itu sendiri. Nah, kadang-kadang ya Dok ya, keluarga ini juga terpengaruh oleh lingkungan sosialnya nih, Bude, Tante, yang kadang-kadang kalau arisan keluarga siapa tahu ada yang julitin nih gitu kan, kenapa harus calon donor, nanti matanya
hilang satu loh gitu, ketika meninggal dunia nanti gimana gitu. Nah aku mau nanya nih ke Dokter Adit, bagaimana sih Dok efek dari stereotip ataupun juga gimana ya pandangan masyarakat luas gitu ya Bude Tante ini terkait dengan proses donor mata dan apa yang harus bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut Dok? Oke, baik. Itu jadi pentingnya bahwa selain dalam proses donor mata ini kita berhadapan dengan para calon donor dan keluarganya, di satu sisi kita juga mesti reach out atau menjangkau masyarakat secara luas gitu untuk supaya budayanya tadi lebih mendukung gitu kan. Salah satu yang Dr. Belinda sampaikan, budaya itu bisa mempengaruhi keputusan seseorang menjadi calon donor atau tidak. Jadi selain kita istilahnya bergerak di secara individu tadi ke calon donor dan keluarga, kita juga bergerak di masyarakat gitu dengan berbagai teknik supaya terbentuk budaya yang lebih ramah donor gitu di masyarakat. Contohnya kalau tadi kan biasa kalau kata keluarga katanya begini, katanya begitu. Nah, kita counter juga dengan cerita-cerita nyata gitu bahwa pengalaman mereka mendapatkan sudah pernah menyaksikan gitu, mungkin keluarga yang sudah menyaksikan proses donor mata itu seperti apa, bahwa ternyata itu bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan sesuatu yang bikin lama, bikin menunda-nunda proses pemrosesan jenazah dan sebagainya. Kemudian juga manfaat dari orang yang mendapatkan donor tersebut gitu, resipien dari korneanya tersebut gitu. Kemudian kalau memang banyak yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya tertentu, nilai-nilai kepercayaan tertentu, baiknya kita juga menggandeng pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang sesuai tadi. Kalau agama tertentu ya mungkin tokoh agama tersebut gitu, kalau budaya tersebut mungkin tokoh di lokal setempat itulah siapa gitu. Dan proses ini harus terus bergulir tuh di komunitas. Jadi bukan hanya nunggu calon donor datang bertanya ke kita, tapi kita jawab duluan nih kalau ternyata berkembang informasi yang kurang tepat di masyarakat. Iya, jadi ternyata sebegitu pentingnya ya Dok ya, dan tentunya layanan bank mata di RSCM ini juga mencakup itu semua ya Dok ya, mulai dari individu, kemudian juga bisa tercover keluarganya juga, misalkan butuh edukasi bisa dengan layanan konseling bank mata RSCM maupun juga masyarakat. Jadi bank mata juga punya program-program edukasi kepada masyarakat ya Dok ya, untuk menghilangkan stigma-stigma ataupun juga kabar-kabar burung yang tidak tepat terkait dengan donor organ ataupun donor mata ini. Oke Dok, pertanyaan terakhir mungkin ya untuk Dr. Aditya terkait bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Saat ini kan sosial media itu hits banget ya Dok, TikTok, Instagram, Gen Z gitu ya. Nah bagaimana sih Dok caranya kita mengedukasi masyarakat luas terkait dengan proses donor ini dengan sosial media? Seefektif itukah dan apa yang bisa kita optimalkan? Oke, jadi sosial media memang jadi sebuah punya peran penting gitu lah, punya potensi kita bisa me-reach out makin banyak orang, menjangkau makin banyak orang. Nah, untuk memanfaatkan secara optimal, jadi kita mesti lihat tuh bahwa media sosial ini cocoknya biasanya nonton siapa sih gitu. Itu kan tiap media sosial punya audiensnya masing-masing. Nah nanti pesannya pun juga kita sesuaikan gitu, yang mungkin audiensnya lebih sepuh sama yang masih Gen Z, Gen Alpha ya pasti beda cara menyampaikannya. Kemudian tadi kembali lagi bahwa di media sosial ini kan lebih bebas gitu, pesannya dalam arti bisa audio, video dan lengkap gitu. Jadi memang kita bisa tampilkan cerita-cerita konkret yang pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi bukan hanya suara dari dokternya, tapi juga mungkin dari anggota masyarakat tersentuh langsung oleh manfaat dari program bank mata ini gitu, baik dari sisi donor maupun dari sisi resipien. Kemudian dari kontennya tadi, selain kita memberikan informasi, kadang juga memang kalau di hari gini tuh mesti juga kita lebih antisipatif, lebih proaktif melawan misinformasi atau informasi-informasi yang tidak tepat ataupun kurang tepat. Jadi sebelum berkembang kita jawab duluan gitu. Karena jadi ya memang kita harus tahu yang di masyarakat berkembang kayak apa sih, jangannya gosip-gosipnya ya Dok. Ya terakhir bahwa nih media sosial kan bukan hanya satu arah, bahwa dari kita sebagai ahli cerita ke masyarakat, enggak, tapi sesama masyarakat bisa saling bercerita juga. Jadi bisa terbentuk komunitas itu, bahwa sesama yang sudah mencalonkan, mendaftarkan diri sebagai calon donor, kemudian atau juga bertemu dengan orang-orang yang mendapatkan manfaat. Jadi bukan hanya satu arah, tapi memang jadi sebuah komunitas. Dan kalau kayak gitu kan orang mungkin lebih relate gitu. Iya betul. Saling terhubung. Kayak terhubung, dan bukan jangan cuma kata dokternya aja nih mah, kata rumah sakit, tapi memang ternyata emang ada orang-orang yang seperti saya mudah terlibat juga. Betul, testimoni pasien-pasien juga sangat penting ya Dok ya. Berarti informasi seperti ini tuh bukan kerjaannya Bank Mata RSCM aja ya Dok ya. Kita juga perlu kerjasama dengan masyarakat nih, dukungan dari Sobat Sehat RSCM untuk memberikan edukasi kepada tetangga ya. Ataupun juga share video ini, share podcast ini ternyata juga sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan donasi mata di RSCM.
Oke, Dokter Belinda dan Dokter Aditya, nggak kerasa ya dok ya, kita ngobrol-ngobrol terkait bagaimana cara mendukung atau memberikan dukungan untuk calon donor. Ternyata Sobat Sehat RSCM tadi kita bisa simak bersama penjelasannya, dukungan untuk calon pendonor ini juga butuh proses ya, dimana ada diskriminasi, ada juga stigma-stigma gitu yang mungkin ada di kalangan masyarakat. Kita butuh bantuan dari Sobat Sehat RSCM untuk menyebarkan informasi ini sebanyak-banyaknya kepada tetangga, kepada teman, dan semua di sosial medianya kita usahakan untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan donor mata. Mungkin itu saja untuk sesi kita pada pagi hari ini, Sobat Sehat RSCM. Sampai bertemu pada podcast RSCM selanjutnya. Mungkin kita akan ngobrolin tentang bank mata dengan topik-topik yang lainnya. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Belinda dan juga Dr. Adit atas berkenan waktunya sharing-sharing informasi terkait dengan bagaimana cara mendukung calon donor mata di RSCM. Terima kasih Sobat Sehat RSCM. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Sehat bisa melihat di description box karena nanti kita akan cantumkan alamat website dan juga nomor telepon dari Bank Mata RSCM. Silahkan dikontak kalau misalkan Sobat Sehat RSCM pengen tahu lebih lanjut terkait bagaimana proses donor mata di RSCM. Nah, Sobat Sehat RSCM, yuk kita dukung program donor mata di RSCM dengan men-share informasi dan juga podcast ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bank Mata RSCM, berbagi cahaya untuk masa depan.